Oke, smart listener, satu lagu dari ini apa ya, narasumber kita sendiri yang nyanyi ya, LOVE, yang dipopulerkan kayaknya udah cukup legend lagu ini ya. Kalau Audrey lihat, kalau nggak salah nih ya, tahun 1965 dari Nat King Cole gitu ya. Tapi yang pasti, semoga pagi hari Anda di Jumat ini penuh dengan cinta. Kalau kurang cinta, tenang. Audrey dan Pak Arfan pastinya akan membagikan cinta di Smart Happiness pagi hari ini. Dan seperti biasa, small listeners, di pagi hari ini kita akan melanjutkan topik The Seven Laws of Happiness. Kalau 2 minggu lalu kita bahas simplicity, hari ini kita akan membahas tentang love, seperti lagu yang sudah dibawakan oleh motivator nasional and leadership kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Audrey. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ini pagi-pagi sudah mendengar suara manis ya, Pak Arfan. Pak Arfan kan hobinya ini ya, Pak Arfan ya? Iya, hobi nyanyi, betul. Oke. Yes, lagu pagi hari ini cover Pak Arfan bersama dengan salah satu gitaris juga ya ternama yaitu Mas Jubing ya. Pak Betul. Arfan mungkin boleh share dulu sebenarnya kenapa ini berarti kalau Pak Arfan udah cover kan Pak Arfan juga suka banget sama lagu ini. Kenapa kita angkat juga lagu ini di pagi hari ini membuka topik kita tentang love. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak, Audrey. Ini lagu one of my favorite songs, ya. Oke. Lagu lama sudah dibawakan oleh beberapa penyanyi di dunia seperti Nat King Cole. Awalnya Nat King Cole, kemudian Natalie Cole, yang terakhir Michael Bublé, ya. Betul. Dan lagunya bagus sekali karena dia bisa menjelaskan love atau cinta atau kasih dengan cara yang sangat sederhana gitu. Ya, jadi mari kita simak liriknya ya. Jadi dia bilang begini, L is for the way you look at me. Jadi L itu adalah cinta, itu adalah masalah melihat gitu. Ya. Jadi cinta itu adalah sebuah mindset. Ya, cara kamu melihat saya itu yang namanya cinta. Itu adalah sebuah mindset ya, yang nanti akan kita bahas. Oke. Kemudian O is for the only one I see. Jadi O adalah orang satu-satunya yang aku lihat adalah dirimu. Jadi ini maksudnya adalah kalau kita mengasihi, mencintai itu kita menjadi orang yang fokus. Ya, fokus hanya kepada orang yang kita cintai itu. Ya, jadi ini kalau yang pertama tadi masalah mindset, yang kedua ini adalah berkaitan dengan fokus. V is very very extraordinary. Ya. Jadi begitu luar biasa. Kalau kita mencintai seseorang, itu membuat orang itu menjadi luar biasa di mata kita gitu. Ya, di mata orang lain mungkin biasa-biasa saja, tapi di mata kita dia menjadi luar biasa. Kenapa? Karena itu tadi, karena mindsetnya, cara melihatnya udah berbeda, kemudian kita juga fokus. Nah, ketika kita fokus, maka kita bisa melihat keindahan gitu. Ya. Kemudian E is even more than anyone that you adore. Ya, I lebih dari siapapun yang bisa kamu kagumi. Ya itu. Ya, jadi ketika kita mencintai itu kita melihat dia sebagai satu-satunya ya fokus kita, satu-satunya tujuan kita. Love is all that I can give to you. Ya, cinta adalah semua hal yang bisa aku berikan kepadamu. Love is more than just a game for two. Cinta itu lebih daripada permainan antara dua orang. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Ya, dua orang yang sedang mencintai, ya itu bisa membuatnya, bisa membuat cinta itu. Ya, maka ambil hatiku, tapi tolong jangan kau hancurkan. Ya, love was made for me and you. Cinta adalah diciptakan untukmu dan untuk aku dan kamu. Nah, kira-kira begitu. Oke, ya pasti semua listeners juga sudah familiar gitu ya dan mungkin memahami makna dari lagu LOVE itu. Oke, mungkin kita agak flashback sedikit ya Pak Arfan ya. Kalau kita tiga sesi lah sebelumnya gitu ya, kita membahas tentang ada passion, gratitude, dan yang terakhir simplicity yang masih dalam rangkuman Seven Laws of Happiness, tapi kategorinya bahagia dengan diri kita sendiri. Nah, kali ini kita masuk ke gimana cara kita punya hubungan dengan orang lain. Salah satunya diawali dengan love gitu ya, Pak Arfan. Betul ya? Ya, betul sekali Audrey. Jadi kita bicara Seven Laws of Happiness, ya. 7 rahasia hidup yang bahagia. Ini dari buku saya ini nih, The Seven Laws of Happiness. Nah, 7 rahasia hidup yang bahagia itu dibagi menjadi 3 kategori gitu, 3 fase gitu. Fase yang pertama adalah bahagia dengan diri kita sendiri. Fase kedua, bahagia dalam hubungan kita dengan orang lain. Fase ketiga, bahagia dalam hubungan kita dengan Sang Pencipta.
Yes. Nah, jadi ada 3 gitu ya. Nah, kita sudah membahas di 3 sesi sebelumnya, yaitu bagaimana bahagia dengan diri sendiri. Betul. Jadi kalau kita ingin bahagia dalam kaitan dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri, itu yang harus kita lakukan ada 3. Yang pertama adalah passion atau sabar. Ya, jadi kita harus mau masuk ke dalam kekinian, menikmati saat ini, ya, be here and now gitu, be here now. Kemudian yang kedua adalah gratitude. Gratitude adalah bersyukur. Jadi kalau sabar itu kita berjalan dari titik A ke titik B, ya, sampai mencapai titik tujuan kita dengan penuh kesabaran menjalani prosesnya. Kalau bersyukur itu berhenti di satu titik begitu, ya, kemudian kita menengok ke belakang melihat apa yang sudah kita capai selama ini, dan itu nanti akan membuahkan rasa syukur, ya. Nah, yang ketiga adalah simplicity. Simplicity adalah bagaimana melihat, kalau syukur itu melihat ke dalam, apa yang kita miliki di dalam itu namanya syukur. Kalau simplicity melihat keluar, melihat masalah-masalah yang kita alami dalam hidup, yang seringkali kelihatannya rumit, ya, kompleks, tapi sesungguhnya itu sangat sederhana kalau kita bisa tahu kuncinya gitu. Ya, jadi 3 inilah yang akan menciptakan kebahagiaan dalam hubungan kita dengan diri sendiri. Ya, sabar, syukur, dan simplicity. Nah, kita masuk ke fase berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa bahagia dalam hubungan dengan orang lain. Itu juga ada 3, yaitu love, giving, dan forgiving. Kasih, memberi, dan memaafkan. Nah, dari 3 ini nanti dasarnya, fondasinya itu adalah kasih yang akan kita bicarakan pagi hari ini. Jadi dasarnya itu adalah kasih, dan kasih ini seperti tadi sudah dibahas, sudah disampaikan oleh lagu LOVE tadi, adalah cara melihat gitu. Kasih adalah sebuah mindset yang akan membuat kita bisa melihat orang dengan cara yang berbeda, ya, mengapresiasi orang dengan cara yang berbeda, dan nanti kita bisa berhubungan dengan orang lain itu dengan cara yang jauh lebih indah gitu, kalau kita mempunyai yang namanya kasih atau cinta. Yes. Itu. Oke, mungkin banyak yang mengira ataupun memahami konsep love ini ya hanya sekedar 2 orang gitu ya, Pak Arfan ya, ataupun mungkin konsepnya ya itu sekedar perasaan aja. Tapi konsep kasih yang benar ataupun mungkin yang tepat, yang connect gitu ya dengan 7 Laws of Happiness itu seperti apa, nanti kita akan bahas setelah ini ya Pak Arfan ya. Begitu juga small listeners yang pagi hari ini mungkin bergabung, boleh absen dulu pagi hari ini, ataupun mungkin sampaikan menurut Anda tuh love ataupun kasih itu bentuknya seperti apa? Silakan ya di 0812 11 12 959, ataupun Anda bisa bergabung ya dalam live chat YouTube kami. Sudah ramai yang bergabung. Selamat pagi. Untuk Anda yang sudah stay tune, silakan boleh berkomentar. Nanti juga mungkin Pak Arfan bisa juga informasikan tentang bukunya. Jadi Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart FM Business and Inspiration dalam Smart Happiness. Mengatakan love gitu ya, tentang love pasti banyak dari Anda yang langsung terbersit itu ini adalah satu hubungan antara orang yang mungkin Anda sayangi atau Anda kasihi. Tapi apakah makna ini sama gitu ya seperti makna yang ada dalam 7 Laws of Happiness yang sudah dituliskan Pak Arfan dalam bukunya? Mungkin Pak Arfan boleh kasih penjelasan dulu sebenarnya makna love ataupun kasih yang akan kita bahas itu seperti apa sebenarnya Pak Arfan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Kasih yang dipahami oleh banyak orang itu kasih yang sifatnya dalam hubungan pria dan wanita gitu. Betul. Ya. Jadi itu kita bilang itu cinta asmara lah gitu, atau cinta birahi gitu ya. Tapi tadi seperti disampaikan dalam lagunya Nat King Cole itu, dia mengatakan love is more than just a game for two. Jadi cinta itu atau kasih itu lebih daripada permainan antara 2 orang gitu. Nah, di sini kita bicara sesungguhnya adalah kasih yang bersifat universal. Ya, kasih yang kalau dalam bahasa Yunani itu, ya, kalau kasih yang biasa kita kenal cinta itu, ya cinta asmara itu namanya eros, gitu ya. Tapi kalau kasih yang kita bahas dalam The 7 Laws of Happiness ini adalah yang namanya agape. Agape itu adalah unconditional love, ya, kasih tanpa syarat, kasih kepada sesama manusia gitu. Jadi kalau kita bicara hubungan antar manusia gitu, bahkan kalau mau diperluas lagi bisa hubungan antar sesama makhluk Tuhan gitu.
Ya, itu dasarnya sesungguhnya fundamentalnya ya apa fondasinya itu adalah yang namanya kasih ini. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dibedakan cinta, ada kasih gitu ya. Kasih, betul. Kalau dalam bahasa Inggris itu cinta ya love juga, Love, kasih ya love juga love, gitu. ya. Kalau bahasa Perancis lebih ini lagi lebih luas lagi gitu. Bahkan kalau kita menyukai saja, kalau kan aimer gitu ya. Aimer itu kan artinya cinta, bisa kasih, bahkan bisa suka juga sudah aimer juga gitu. Oke. Ya, jadi kalau bahasa Inggris kan beda, ada like, ada love gitu. Kalau bahasa Perancis itu suka, cinta, kasih itu dalam satu kata tuh aimer itu. Gitu ya. Jadi ini yang dimaksud adalah itu, Audrey ya, bagaimana kita mengasihi sesama. Bagaimana kita melihat orang lain itu seperti kita melihat diri kita sendiri gitu. Itu Audrey. Oke. Tapi menarik Pak Arfan tadi katakan kan unconditional love gitu ya. Mungkin untuk mencapai tahap itu tuh cukup sulit ya Pak Arfan karena kita sebagai manusia nggak kita pungkiri lah bahwa mungkin kadang ada beberapa hal yang membuat kita berusaha mengasihi orang karena ada alasan-alasan. Mungkin Pak Arfan boleh share nggak sih? Kebanyakan dari kita tuh apa ya mencintai atau mengasihi itu dengan alasan-alasan tertentu yang seperti apa Pak Arfan? Iya, jadi kebanyakan kita itu mengasihi orang lain karena dia mengasihi kita gitu. Ya, oke. Kita mengasihi orang lain karena dia memberikan keuntungan kepada kita. Itu namanya bukan unconditional love kan. Itu namanya win-win situation. Jadi kita memberikan kita mengasihi orang tuh karena ada kepentingan gitu. Kalau orang-orang yang kita nggak punya kepentingan, kita cuekin aja gitu. Ya, boro-boro mengasihi gitu ya. Bahkan kenal pun kita nggak mau kali gitu. Kita hanya pingin kenalan sama orang-orang yang punya kepentingan, yang kita bisa mendapatkan sesuatu dari dia gitu. Nah, itu adalah rumus kesuksesan, Audrey. Jadi rumus sukses sama rumus bahagia itu berbeda. Kalau rumus sukses itu win-win. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang karena kita mengharapkan sesuatu dari dia gitu. Dan kita tahu bahwa kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari orang lain kalau kita tidak memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi selalu transaksional gitu. Saya butuh sesuatu dari Audrey sehingga saya perhatian sama Audrey karena saya butuh sesuatu gitu. Dan kebanyakan kita sampai pada level itu gitu. Itu adalah rumus kesuksesan gitu. Tetapi kalau rumus kebahagiaan lebih daripada itu, ya. Kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bisa melihat orang lain sebagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ya, kita mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Secara teori ini sangat sederhana, tapi dalam prakteknya sangat sulit. Sulit ya. Saya sendiri nggak yakin bisa mencapai itu, bisa mencapai yang namanya unconditional love itu. Walaupun saya terus berusaha untuk bisa sampai ke sana gitu. Jadi bagaimana kita mengasihi orang-orang yang nggak suka sama kita gitu, ya orang-orang yang kita tidak punya kepentingan sama dia gitu, itu penuh perjuangan, Audrey. Yang mungkin baru bisa saya lakukan adalah ya mengasihi anak misalnya ya, mengasihi anak. Kalau orang tua sama anak tuh saya kira bisa tuh, yang namanya unconditional love itu bisa gitu, karena anak itu betapapun dia tidak nurutnya sama kita, betapapun dia adalah anak yang membangkang, betapapun dia penuh dengan tingkah polanya gitu. Yang namanya orang tua tuh pasti mengasihi tanpa syarat gitu. Tapi saya masih berjuang ya, misalnya kalau di kantor misalnya ya sama tim member saya gitu ya. Kalau tim member saya itu bagus, kerjanya juga performance-nya oke gitu, itu saya kira tidak sulit gitu ya. Tapi kalau performance-nya nggak oke gitu ya, udah dikasih feedback berkali-kali, tetap melakukan yang salah gitu ya, tetap melakukan dengan caranya, itu saya masih berjuang tuh. Gimana caranya di situ ya? Ya, tapi itulah the beauty menjadi manusia. Menjadi manusia itu kan namanya human being. Human being itu adalah apa? Ya, terus melakukan terus gitu. Yang penting saya tahu tujuan saya apa. Saya kepingin bisa menjadi orang yang mengasihi tanpa syarat gitu. Dan saya tahu itu tidak mudah, tapi saya terus berusaha gitu. Dan mulailah dari lingkungan terdekat kita, Audrey. Ya, dari bagaimana kita mengasihi orang-orang yang paling dekat dengan kita gitu. Kemudian nanti masuk lingkaran yang
Yang lebih di luar lagi, orang-orang di kantor kita, tim member kita. Masuk lagi lebih luas lagi, customer kita, dan seterusnya gitu, Audrey. Oke. Untuk memulai apa ya, mencoba bisa punya cinta yang apa ya, unconditional itu, Pak Arfan. Sebenarnya apa modal utamanya yang kita miliki sehingga kita pun bisa berproses ya, walaupun mungkin ya fact-nya gitu di lapangan memang cukup sulit, apalagi kalau bisa mengasihi orang dengan kekurangan ataupun mungkin dengan satu hal yang tidak kita suka gitu. So modal utamanya sebenarnya apa sih, Pak Arfan? Ya, latihan. Oke. Kita harus latihan, dan latihan itu berterima kasihlah pada orang-orang yang sulit gitu. Ah. Ya, kalau orangnya baik gitu, itu nggak sulit bagi kita gitu. Bukan nggak ada perjuangannya gitu ya. Ya memang kalau di kantor misalnya, kalau bicara tim member kita ya, tim member kita orangnya jujur, kerjaannya bagus gitu ya, semuanya serba cepat gitu. Itu nggak sulit gitu bagi kita untuk memberikan kasih tanpa syarat itu, karena sesungguhnya ada syaratnya. Syarat sudah terpenuhi. Itu kerjaannya bagus. Nah, kalau mau memberi kasih tanpa syarat, maka kita harus mencari orang-orang yang sulit. Kalau di kantor misalnya tim member yang nggak perform, dikasih feedback tetap pakai caranya sendiri gitu ya. Itu adalah orang-orang yang memberikan opportunity sebetulnya kepada kita untuk melatih yang namanya unconditional love itu. Gitu, Audrey. Jadi caranya tidak ada yang lain kecuali ya latihan. Latihan terus. Dan kasih itu sesungguhnya adalah kata kerja gitu. Ya, bukan kata sifat. Jadi orang yang bertanggung jawab itu akan mengatakan bahwa kasih itu adalah kata kerja. Kalau kita mengatakan kasih itu kata kerja, maka kita bisa mulai mengasihi. Mengasihi gitu. Tapi kalau kasih itu adalah dianggap sebagai semata-mata kata benda atau kata sifat gitu ya, atau hanya sekedar feeling saja, emotion saja. Yang namanya emotion itu berubah setiap saat, Audrey. Berubah setiap saat dia. Jadi hari ini mengasihi, besok ada masalah, kemudian kasihnya turun. Masalah tambah besar, akhirnya berantem, ribut, akhirnya membenci gitu. Nah, itu karena kasih itu tidak diperlakukan sebagai sebuah kata kerja gitu. Tapi kalau kasih adalah kata kerja, maka pilihannya cuma satu, saya mengasihi. Bagaimana caranya supaya saya bisa lebih mengasihi gitu. Itu adalah kasih, definisi kasih yang bertanggung jawab sesungguhnya. Oke. Itu, Audrey. Kasih bertanggung jawab. Nah, ini kan cukup unik ya Pak Arfan ya. Kasih tapi harus tetap bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab yang seperti apa sebenarnya yang harus kita punya sebelum kita mungkin mengasihi orang-orang di sekitar kita? Iya, karena kita meletakkan kasih itu pada sesuatu yang bersifat controllable. Oke. Kalau kita mengatakan kasih itu adalah sebuah feeling, emosi, sebuah perasaan gitu, itu kita menempatkan kasih ke dalam situasi yang uncontrollable, yang nggak bisa kita kontrol gitu. Ya, semua orang kan ketika menikah pasti dasarnya cinta kan, paling tidak itu yang dikatakan ya, ketika menikah. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya sering ribut ya dengan pasangannya, akhirnya bercerai, dan ketika bercerai itu sama sekali sudah tidak ada cinta gitu. Ya, kenapa tidak ada cinta lagi? Karena dia yang salah siapa? Pasangan kita itu yang membuat cinta saya kepada dia berkurang. Oke. Itu ya. Jadi pasangan saya itu ya sudah membuat cinta saya kepada dia berkurang. Berarti cinta saya itu ditentukan oleh siapa? Oleh pasangan. Oleh kelakuan pasangan kita. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab gitu. Karena kita menempatkan, memposisikan cinta sebagai sesuatu yang uncontrollable. Kan perilaku pasangan kan controllable. Betul. Itu ya, controllable bagi dia tapi nggak bisa dikontrol bagi saya kan, berarti uncontrollable. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu menempatkan cinta itu sebagai sesuatu yang controllable. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menempatkan cinta menjadi sesuatu yang controllable? Caranya adalah dengan membuat cinta itu menjadi kata kerja. Apa itu cinta? Pakai kata me sekarang. Saya mengasihi, aku mengasihimu, aku memperhatikanmu, aku membantumu,
ya kan? Aku menghargai apa yang kamu lakukan. Nah Oke. itu membantu, menghargai, mengasihi, memperhatikan, mengapresiasi, Ya. semuanya pakai me. Nah Ya. kalau me itu berarti siapa yang melakukan? Kita. Aku, Ya. saya. Berarti itu sesuatu yang saya bisa kontrol kan? Saya bisa kendalikan kan? Betul. Bukan dikendalikan oleh sesuatu yang ada di luar kita, bukan dikendalikan oleh orang lain. Nah, itu namanya cinta yang bertanggung jawab. Jadi Oke. selalu gunakan kata me gitu. Aha, yes. Jadi jangan menuntut selalu gitu ya. Lakukan dulu apa yang bisa Anda lakukan mungkin untuk orang-orang di sekitar Anda. Nanti kita akan bahas sebenarnya ketika kita sudah mulai mencintai ataupun mengasihi orang-orang di sekitar kita, dampaknya ke happiness itu seperti apa, konektivitasnya ya Pak Arfan setelah yang satu ini. Begitu juga small listeners yang sudah menyapa-nyapa. Tenang, setelah ini kita akan bacakan. Anda juga yang mungkin mau bertanya pagi hari ini, silahkan ya di 0812 11 12 959. Tetaplah dalam Smart Happiness.